Hadiah yang terbaik untuk Yesus. Matius 2 ayat 1-12. Ayat hafalan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Anak-anak, siapa di sini kalian yang suka menerima hadiah? Wah, pasti semua suka kan? Tapi, tahukah kalian, dulu ada beberapa orang bijak yang datang dari negeri yang jauh untuk memberikan hadiah kepada Yesus. Yuk, kita dengarkan ceritanya. Suatu malam, ada beberapa orang bijak yang disebut para Majus. Mereka adalah orang-orang jujur dan bijaksana. Mereka suka belajar bintang-bintang di langit. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berseru, "Aku melihatnya, lihat bintang itu." Wah, itu mungkin tanda yang kita cari selama ini, kawan-kawan. Mereka ternyata sudah membaca kitab suci tentang bintang khusus yang menandakan kelahiran Mesias Sang Juru Selamat. Mereka sangat senang, bersuka cita, dan berkata, "Ayo, kita ikuti bintang itu." Lalu para Majus melakukan perjalanan yang sangat panjang. Di malam hari itu juga, mereka terus mengikuti bintang ajaib itu. Mereka berjalan selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tetapi mereka tidak pernah menyerah karena mereka tahu bintang itu akan membawa mereka kepada raja yang dijanjikan oleh Tuhan. Bintang itu akhirnya berhenti di mana? Di Yerusalem. Para Majus berpikir, pasti semua orang di sini tahu tentang kelahiran raja baru. Kemudian mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami datang untuk menyembahnya." Tapi anehnya anak-anak, tidak ada satupun yang tahu tentang kelahiran sang raja yang baru. Nah, kabar tentang para Majus sampai di telinga Raja Herodes. Herodes sangat penasaran dan memanggil mereka. "Hei, orang Majus, ceritakanlah kepadaku tentang raja baru itu." Kata Herodes, dia berpura-pura ramah. Sebenarnya nih, Herodes marah dan iri karena ia tidak ingin ada raja lain selain dia. Kemudian Herodes bertanya kepada para imam dan ahli Taurat, dan mereka berkata bahwa Mesias akan dilahirkan di kota Betlehem. Herodes lalu berkata kepada orang Majus, "Pergilah ke Betlehem dan cari anak itu. Jika kalian menemukannya, beritahu aku. Aku juga ingin menyembahnya." Tapi anak-anak, tahukah kalian, sebenarnya Herodes tidak mau menyembah Yesus. Bahkan dia ingin membunuh Yesus. Nah, para Majus melanjutkan perjalanan mereka ke kota Betlehem. Dan akhirnya anak-anak, mereka tiba di satu tempat yang kecil dan sederhana, yaitu di sebuah kandang di mana Yesus ada bersama Maria, ibunya. Di sana tidak ada istana atau penjaga kerajaan. Tidak ada tanda-tanda mewah bahwa anak ini adalah seorang raja. Mereka sempat bertanya-tanya, apakah benar ini Mesias yang kita cari? Tapi ketika mereka melihat Yesus, hati mereka tahu, iya, inilah dia. Inilah Sang Juru Selamat yang kita cari. Mereka langsung sujud menyembah Yesus dan memberikan hadiah-hadiah istimewa, emas, kemenyan, dan minyak mur. Hadiah ini sangat berharga,
sebagai tanda hormat dan cinta mereka kepada raja yang baru lahir. Nah, sebelum pulang, para Majus berencana kembali ke Yerusalem untuk memberi kabar kepada Herodes seperti janjinya. Tapi anak-anak, Tuhan memberikan peringatan kepada mereka melalui mimpi. Jangan kembali ke Herodes. Ia ingin membunuh Yesus. Nah, karena itu anak-anak, orang Majus tadi pulang melalui jalan lain dan tidak kembali kepada Herodes. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Para Majus menyembah Yesus dengan memberikan hadiah terbaik mereka berupa apa tadi? Emas, kemenyan, dan minyak mur. Ya, kamu juga bisa menyembah Yesus dengan memberikan hadiah yang terbaik untuknya. Misalnya, waktumu untuk berdoa dan membaca Alkitab, bakatmu untuk menyanyi, menari, atau membantu orang lain, uangmu atau barangmu untuk menolong sesamamu, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling penting ini adalah berikan hatimu, hidupmu kepada Yesus. Hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Nah, itulah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan kepadanya, khususnya di hari Natal ini. Tapi ingat, jangan terpaksa ya. Seperti dalam ayat hafalan tadi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.